Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali waktu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar kita semua menjalaninya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam waktu tersebut, Allah memberikan kepada kita waktu-waktu dan momentum-momentum yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Salah satunya adalah momentum-momentum 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man min ayamin al-amalus shalihu fiha, bahwa ada satu amal soleh yang lebih dicintai, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari tersebut, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di bulan ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah mengatakan, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'." Bahkan tidak pula di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berjihad di jalannya itu dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi itu yang bisa mengalahkan amalan-amal soleh kita di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Idul Adha atau Idul Kurban? Ketika kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim, dimulai dari bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, dakwah eksternal keluar dan dakwah internal kepada keluarga. Dakwah eksternal dan internal ini dua-duanya seperti kita ketahui, yang pertama kali menegakkan kalimatut tauhid, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim memulai dari menegur dan memberikan dakwah kepada sang bapa dengan mengatakan, "Idqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Ingatlah ketika berkata kepada bapaknya Nabi Ibrahim, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun?" Apakah dakwah tersebut jamaah sekalian langsung diterima? Ternyata tidak. Begitulah fenomena dan sunatul dakwah. Kadang diterima, kadang ditolak, dan bahkan kadang-kadang ditolak dengan cara yang mungkin menyakitkan hati. Penolakan itu digambarkan dengan qala ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran-gambaran proses bagaimana Nabi Ibrahim mulai menegakkan dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya secara verbal atau perkataan, tetapi juga melalui amaliyah nyata. Seperti yang digambarkan di dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Dalam surat Al-Anbiya, mereka berkata, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan respon daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Ibrahim berkata, sebenarnya yang melakukan adalah patung yang besar ini. Silakan tanyakan kepadanya jika seandainya mereka mampu berbicara. Bukan hanya logika rasional saja,
perpaduan logika rasional dan juga kaidah-kaidah syariah dipakai oleh Nabi Ibrahim dalam menegakkan kalimat tauhid. Sampai pada closing statement, qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan juga tidak mendatangkan mudarat kepada kalian? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana aspek dakwah internal kepada keluarga? Janganlah kemudian saya mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk selalu mengingatkan dakwah kita itu diawali juga dari internal kita. Ketika bagaimana pemahaman dan persepsi ketaatan itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada perintah untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur mada tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sudah sampai berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dialog dakwah secara internal di dalam keluarga sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Maka saya mengajak diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk juga menerapkan hal itu. Suami selalu mengatakan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang istri juga demikian, orang tua kepada anaknya, dan tidak pula menjadi sebuah keheranan ketika sang anak juga bisa mengingatkan orang tuanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Jamaah sekalian, dari situlah kemudian Nabi Ibrahim menjadi pujian untuk orang-orang setelahnya sebagai sebuah contoh ketaatan. Disebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah benar-benar sebuah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidib'in 'azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jemaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang telah dicontohkan oleh Siti Hajar ketika ditinggalkan di padang pasir dengan ungkapan yang sangat sederhana. Allahul ladzi amaraka bi hada, apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu? Ibrahim menjawab, na'am. Qalat idan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana ketika ketaatan itu tidak hanya bisa dipersepsikan dengan akal jamaah sekalian, tetapi ketaatan itu harus bisa difahami dengan kadar keimanan kita. Di hari ke-10 ini masih ada kesempatan untuk melakukan amal-amal saleh dengan beruswah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita diperintahkan bagi yang Allah mampukan rezekinya untuk juga menyembelih hewan kurban sesuai dengan apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semua. Man jada sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan
keluasaan rizki, dan dia tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, buah dari ketaatan akan menghasilkan keimanan yang kokoh, karena kita butuh ketakwaan. Kenapa? Karena begitu banyak fata morgana di dunia yang kita jalani ini. Begitu banyak janji-janji syaitan laknatullah yang bisa menipu kita. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 20-22 ini. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Perhatikan bagaimana syaitan laknatullah merayu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu mendekati pohon itu, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Itu yang diberikan iming-iming syaitan laknatullah kepada Nabi Adam. Bukan hanya sampai di situ, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan laknatullah bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan laknatullah, iblis laknatullah bersumpah bahwa ini diberikan nasihat demi benar-benar untuk kebaikan keduanya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal seperti kita ketahui posisi Nabi Adam dan istrinya berada pada posisi di surga. Seperti apa kondisi di surga? Pasti begitu banyak dari kita membayangkan indahnya surga. Ketahuilah, sebaik-baiknya, seindah-indahnya bayangan kita terkait dengan surga, bayangan itu tidak pernah ada apa-apanya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dari hadis qudsi, "Attu li ibadis shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hambaku, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Jadi bayangan apapun terkait dengan surga itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bayangan itu tidak ada apa-apanya. Maka benar-benar kita butuh takwa. Kita butuh takwa. Kenapa? Begitu syaitan laknatullah terus memberikan dan membisikkan persepsi-persepsi yang salah, sehingga apa? Sehingga naudzubillah tsumma naudzubillah, manusia berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya kemudian dalam surat Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu, menakut-nakuti dengan kemiskinan kepadamu. Kita diberikan bayang-bayang ketakutan akan ketidakmampuan ketika engkau terlalu baca Quran, terlalu menghabiskan waktu untuk beribadah, sementara engkau tidak bekerja, maka engkau akan miskin, engkau tidak akan punya uang, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa hal yang serupa juga diutarakan. Ya'iduhum wa yunimnihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain daripada tipuan belaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bahwa orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Apa yang dimaksud dengan furqan ini, jamaah sekalian? Yaitu pengetahuan, perasaan,
keyakinan yang bisa membedakan antara petunjuk dari Allah dan kesesatan dari musuh-musuh Allah. Sehingga harapannya jamaah sekalian, insya Allah dengan Furqan terinstal di dalam hati kita, mudah-mudahan kita terhindar dari tipuan-tipuan setan laknatullah. Di manakah posisi takwa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takwa hahuna, takwa sambil menunjuk kepada dada beliau. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, produk buah daripada ketakwaan, dari keimanan itu adalah seperti apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, tidak ada satupun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi sesuatu yang menjadi ukuran buat kita. Seperti apa kondisi keimanan kita? Karena sesungguhnya jamaah sekalian, setan laknatullah itu tidak takut dengan pembaca Quran saja. Setan laknatullah tidak takut hanya dengan orang yang ahlu tahajud saja. Setan laknatullah tidak takut dengan mereka yang hanya diam di masjid saja. Tetapi mereka tidak bisa menghasilkan sebuah amaliyah amar ma'ruf nahi munkar. Karena yang ditakutkan oleh syaitan laknatullah adalah apa yang disebut dalam surat Al-Imran ayat 110, yaitu kuntum khairu ummah, umat terbaik. Seperti apa umat terbaik ukhrijat linnas ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlal kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna aktsaruhumul fasikun. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kriterianya adalah umat terbaik ini akan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar atas dasar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, saya mengingatkan diri pribadi yang fakir ini dan mengajak kepada jamaah sekalian, bagaimana ukuran buah daripada ibadah kita kepada Allah, maka hendaknya bisa melahirkan amaliyah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan secara khusus Allah akan memberikan keberkahan kepada kita sesuai janjinya dalam surat An-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami disebabkan karena perbuatan mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Minimal jamaah sekalian, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, minimal kita tidak keluar dari tingkatan ini. Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Enggak mampu dengan lisannya, tidak mampu juga dengan hatinya. Minimal kita benci adanya kemungkaran dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya khatib bermohon mengingatkan diri pribadi. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yakinlah jamaah sekalian, insya Allah selama kita masih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah jaminan masuk surga akan kita dapatkan. Tetapi jalan menuju perjalanan akhir surga itu
Adakah di antara kita yang na'udzubillah bersedia dicelupkan ke dalam neraka? Kita memiliki berbagai macam keinginan. Khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri terkait dengan mulailah memiliki keinginan-keinginan atau impian-impian akhirat. Seperti ketika Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada orang Arab Badui, apa yang engkau butuhkan? Orang Arab Badui itu mengatakan, aku membutuhkan unta merah lengkap dengan pelananya, kemudian domba-domba yang gemuk yang banyak susunya untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluargaku. Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Kenapa engkau tidak meminta seperti permintaan wanita tua Bani Israel?" Seperti apa permintaan wanita tua Bani Israel? Itu adalah permintaan wanita tua Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam ingin keluar dari Mesir menuju Palestina, tetapi tersesat, tidak keluar-keluar. Lalu ulama Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, kami terikat perjanjian bahwa kami hanya bisa keluar dari Mesir dengan membawa jasad Yusuf. Di mana kuburan Yusuf? Ada wanita tua yang tahu di mana kuburan Yusuf." Kemudian dipertemukanlah wanita tua itu dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi perhatikan, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada wanita tua tersebut tentang di mana kuburan Nabi Yusuf, wanita tua itu mengajukan syarat. Apa syaratnya? "Wahai Musa, tolong jadikan aku sebagai tetanggamu di surga." Perhatikan jamaah sekalian, wanita tua itu tidak meminta dunia, tapi dia memiliki impian akhirat. Hal serupa seperti yang dilakukan oleh Uqasyah ketika Rasulullah Muhammad SAW menerangkan tentang 70.000 umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Langsung Uqasyah bergerak cepat. Dia berdiri kemudian mengangkat tangannya, "Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan tersebut." Rasulullah mengatakan, "Engkau Uqasyah sudah masuk dalam golongan tersebut." Dan masih banyak kisah-kisah lainnya terkait dengan bagaimana memiliki impian-impian akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, marilah kita tundukkan hati kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi perjalanan-perjalanan diri kita agar apa yang kita lakukan ini sudah, sedang dan sampai Allah menjemput kita, memanggil kita, kita benar-benar berada dalam ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pujian yang menyamai nikmatnya dan menandingi keutamaannya. Ya Rabb, Ya Rabb, untukmu pujian yang sebanding dengan kebesaran dan kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat keluarga, nikmat harta dan nikmat kesehatan. Segala puji bagimu atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Subhanaka la tuhsi tsana'an 'alaika anta kama anasnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita. Maha suci Engkau, kami tidak akan sanggup menghitung dan membatasi pujian bagimu. Keagunganmu hanya dapat diungkapkan dengan pujianmu kepada dirimu sendiri, ya Rabb. Segala puji hanya bagimu dari kami sampai Engkau ridho kepada kami, dan segala puji bagimu setelah keridhoanmu.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikanlah salawat, salam dan keberkahan kepada hambamu, nabimu, rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di waktu kecil. Ya Rabb, ampuni ibu kami yang telah melahirkan kami dengan nyawa taruhannya. Ampunilah ayah kami yang telah menjaga kami. Ampunilah anak-anak kami, suami kami, istri kami, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalim pada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Oh duhai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya wahai Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepadamu ridha dan surgamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu ya Rabb, serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, duhai Tuhan kami, bantu kami dalam berzikir dan bersyukur serta beribadah kepadamu dengan baik. Wahai yang maha hidup, lagi berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Allahumma nahnu abiduka banu abidika banu imaika nawasina biyadika madin fina hukmuka adlun fina qada'uka. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, anak dari hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan. Ubun-ubun kami berada dalam tanganmu. Telah berlaku atas kami hukummu, adil pasti atas kami keputusanmu. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kami mohon kepadamu dengan menggunakan semua nama yang menjadi milikmu dan Engkau namakan dirimu dengannya, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitab sucimu ya Rabb, atau yang Engkau ajarkan kepada salah satu di antara hambamu, dan nama-nama yang Engkau simpan dalam rahasia gaib di sisimu.
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنتك جنات النعيم. Duhai Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang agung ini, jadikan Al-Quran yang agung ini taman bunga sepanjang musim di hati kami ya Rabb. Jadikanlah dia taman bunga sepanjang musim di hati kami ya Rabb. Jadikanlah ia cahaya di dada-dada kami ya Rabb. Jadikanlah Quran itu sebagai pelipur lara dan penghapus gulana ya Rabb. Jadikanlah pula ia pembimbing kami menuju surgamu yang penuh kenikmatan. Allahumma tawwir qulubana bil Qur'anil Karim. Allahumma zakki nufusana bil Qur'anil Karim. Ya Allah, bersihkan dan sucikan hati kami, jiwa kami dengan Quran yang mulia ini ya Rabb. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ya Allah, duhai Tuhan kami, ingatkan kami dengan Quran ketika kami lupa. Ajarkan kami darinya apa yang tidak kami ketahui dari kebodohan kami. Karuniakanlah kami rezeki ya Rabb, berupa kenikmatan membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah ia hujah bagi kami, jangan jadikan ia hujah atas kami. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil ladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, duhai Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk ahli Quran yang menjadikan keluargamu ya Allah. Jadikanlah kami keluargamu dengan Quran, dan jadikanlah kami hamba-hamba istimewa di sisimu yang engkau pilih ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, duhai Tuhan kami, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan kepadamu, dan sucikanlah jiwa ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah pelindung dan penolongnya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu ma lam na'lam. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan di dunia dan di akhirat yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati 'alayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rajatan lana min kulli syarr. Ya Allah, duhai Tuhan kami, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, karena dialah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah segala kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatahil a'da.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sulitnya bencana, beratnya penderitaan, buruknya takdir, dan tepuk tangan musuh. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwak ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, cukupkan diri kami dengan yang halal dari yang haram, dengan ketaatan kepadamu dari maksiat kepadamu, dan dengan karuniamu dari selainmu. Wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Allahumma ansur ikhwanana fil muslimin wal mujahidina fi sabilik fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah menangkanlah saudara-saudara kami muslimin para mujahidin di jalanmu dimanapun mereka berada. Allahumma afrik alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka, teguhkan pendirian mereka, dan tolonglah mereka atas musuh-musuhmu dan musuh mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.